Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Nah, renungan pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Dan saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan bagian ayat ini, maka ada dua kebenaran yang bisa kita pelajari dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama, hanya orang bertobat yang diampuni oleh Tuhan. Jika saudara membaca bagian firman Tuhan ini, maka ada kesan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan sebuah syarat untuk diampuni oleh Bapa. Syaratnya adalah kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu. Nah, kalau saudara memperhatikan di dalam bagian-bagian lain di dalam firman Tuhan, saudara akan menemukan hal yang berbeda. Misalnya dalam Roma 5 ayat 8, dikatakan di sana bahwa Allah mengasihi kita, Yesus mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Lalu ketika saudara membaca misalnya Matius 18, ketika Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang pengampunan, diajarkan di sana bahwa seorang raja yang menggambarkan Allah mengampuni orang yang bersalah terlebih dahulu, dan dia mengharapkan orang itu mengampuni saudaranya yang lain. Jadi hal pertama yang dilakukan Allah kepada kita adalah mengampuni kita sebelum kita mengampuni orang lain. Jadi jika saudara memperhatikan di sini, saudara akan menemukan kebenaran pertama, yaitu hanya orang yang bertobat yang diampuni oleh Allah. Lalu apa hubungannya dengan kata mengampuni kesalahan orang? Nah, hanya orang yang bertobat yang mampu mengampuni kesalahan orang lain. Ketika kita bertobat kepada Allah dari semua dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni kita. Dan ekspresi dari pengampunan yang Allah berikan kepada kita adalah kemampuan kita untuk mengampuni orang lain. Jadi yang pertama, kebenaran yang pertama adalah hanya orang yang bertobat yang diampuni oleh Allah. Ketika kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan dengan tangan terbuka akan mengampuni dosa-dosa kita. Dia akan membersihkan kita dari segala kesalahan. Lalu kebenaran yang kedua yang bisa kita lihat di situ adalah, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara kalau memperhatikan dalam bagian ayat firman Tuhan ini, maka ada kebenaran kedua yang bisa kita pelajari, yaitu hanya orang bertobat yang mampu mengampuni. Jika kebenaran pertama hanya orang bertobat yang diampuni oleh Allah, maka kebenaran kedua adalah hanya orang bertobat yang mampu mengampuni. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 18, salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan di situ adalah perumpamaan tentang pengampunan. Dijelaskan di sana bahwa ada seorang yang berhutang sangat banyak kepada seorang raja, sehingga dia tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Lalu raja itu kemudian memberikan pengampunan kepada dia, membersihkan dia dari segala hutang-hutangnya. Tapi kemudian orang yang baru saja diampuni ini, dia keluar dari istana raja itu, lalu dia menemukan kawannya atau saudaranya yang berhutang kepada dia. Dia kemudian segera memaksa saudaranya dengan kasar untuk membayar hutang-hutangnya. Ketika raja mendengar hal itu, maka raja kemudian memanggil dia dan kemudian memasukkan dia ke dalam penjara. Nah, saudara melihat bahwa ketika Allah mengampuni kita, Allah bukan hanya membersihkan kita dari segala kesalahan kita, tapi Allah juga membuat hati kita lembut untuk bisa mengasihi atau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi saudara bisa lihat kebenaran penting di sini, bahwa pengampunan Allah, sekali lagi, pengampunan Allah bukan hanya membersihkan kita dari dosa, tapi pengampunan Allah melembutkan hati kita.
Pengampunan Allah memampukan kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan Allah membuat kita mampu untuk menerima orang-orang yang pernah menyakiti kita. Jadi itulah kuasa dari pengampunan yang telah Allah berikan kepada kita. Saya berharap setiap kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita tidak jemu-jemu, kita tidak tawar hati, kita tidak menyimpan dendam di dalam hati kita ketika orang-orang di sekeliling kita, termasuk orang-orang yang kita kasihi, menyakiti kita. Karena apapun yang mereka lakukan kepada kita, tentu tidak sebanding dosa kita kepada Allah. Hanya orang yang diampuni, yang menyadari bahwa dia sudah berdosa dan dosanya tidak bisa dibayarkan oleh dia. Orang yang samalah yang akan mampu mengampuni orang lain. Sebaliknya saudara, jika saudara susah mengampuni orang lain, saudara susah untuk melepaskan kesalahan-kesalahan orang lain, ya saudara susah untuk dekat kembali dengan orang-orang yang pernah menyakiti saudara, maka itu tandanya saudara tidak mengerti apa-apa tentang pengampunan Allah. Karena itu saudara, pengampunan Allah membantu kita untuk membersihkan dosa kita dan juga melembutkan hati kita. Mari kita sama-sama menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur buat seluruh apa yang telah Kau ajarkan kepada kami melalui renungan pagi, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Dan kembali Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar semua yang kami kerjakan hari ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.